Shalom, selamat pagi. Ada glory di hati kita, glory bagi Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan kembali masuk dalam acara WTM atau Wisdom in the Morning dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM Channel Christ Bride Ministry, Jakarta, Indonesia. Amsal 16 ayat 5 mengatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Saudaraku, ada ayat juga yang mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kebinasaan. Tentu saudara yang sudah pernah membaca kitab Perjanjian Lama, ada kisah daripada Goliat dan Raja Daud. Goliat seorang tentara yang luar biasa, pemimpin perang yang dahsyat dengan peralatan yang super lengkap pada waktu itu, saudaraku. Semua untuk melihat tampang dan persiapannya aja orang Israel sudah merasa kerdil ketakutan. Lalu dia menyombongkan diri, mengatakan menantang bangsa Israel. Memang waktu itu saudara, semua tentara ketakutan. Mereka hanya menunggu-nunggu, saudaraku, tunggu dimakan sama Goliat. Tetapi muncullah Raja Daud. Raja Daud ini seorang yang rendah hati, saudaraku. Dia mengatakan kepada Raja Saul, apa iya kamu mampu melawan Goliat sebesar itu? Senjatanya aja luar biasa. Dia mengatakan, aku sudah biasa melawan dan hanya Tuhan. Dia tidak boleh menghina barisan Tuhan. Saudaraku, kita boleh menyaksikan kehebatan sesuatu yang memang kita alami jika itu tujuannya memuliakan Tuhan, seperti Daud, saudaraku. Dia hebat, mengalahkan beruang, mengalahkan macan, tetapi dia katakan itu karena Tuhan. Dia tidak menyombongkan diri. Walaupun badannya kecil dan masih imut-imut, saudaraku, melawan Goliat hanya dengan satu batu kerikil yang dia ketapelkan. Kalau bukan Tuhan juga yang menaruh tepat di wajah daripada Goliat, juga nggak mungkin. Ada malaikat yang tidak terlihat menyertai orang-orang yang rendah hati. Kalau seseorang yang rendah hati, saudara, maka Tuhan dari sorga melihat. Dan dia akan mengutus malaikat untuk mengantarkan jawaban doa, berkat, pertolongan, urapan, macam-macam yang baik. Janji-janji Tuhan akan sampai di dalam orang yang rendah hati. Dan saudaraku, orang yang rendah hati, dia tidak terlalu merasa sakit walaupun dia dianggap remeh. Dia memiliki keyakinan yang kokoh bukan karena melihat fisik, fakta, bukti yang ada di sekitarnya. Tetapi seorang yang rendah hati memiliki suatu semacam tali batin dengan Tuhan, sehingga hatinya tidak terluka ketika dia direndahkan, ketika dia dicibirkan, ketika dia ditolak. Jadi kalau orang direndahkan lalu dia terluka, dendam, kepahitan, nah ini pertanda hubungannya dengan Tuhan jauh, saudaraku. Seorang yang direndahkan, maka dia akan mencari kekuatan Tuhan dan menanyakan Tuhan. Suatu hari, saudaraku, saya pergi ke rumah saudara saya.
digerakkan oleh Tuhan secara nyata untuk memberitakan Injil. Tuhan bilang kepada saya, beritahu kepada saudaramu ini bahwa dia tidak mengenal aku. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak berani. Dia orang tua, orang yang disegani secara adat Batak. Kami tidak boleh bicara sembarangan. Kalau ke sana pun gak boleh dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin saya menasihati orang? Pertama, dia kaya. Kedua, dia sudah tua. Dia adalah keluarga yang seharusnya dihormati, memberi nasihat, bukan dinasehati. Saya masih muda, bagaimana mungkin? Gak pantas saya, gak layak saya. Saya katakan seperti itu, saudaraku. Tetapi Tuhan mendesak saya dengan ada cara. Lalu saya sampai di sana. Sampai di sana saya bilang, Tuhan jangan suruh saya. Saya tidak mampu. Dan betul, saudaraku, saya memang menyampaikan apa yang dipesankan oleh Tuhan. Dan keluarga ini, seorang ayah dan seorang ibu ini seperti memandang rendah kepada saya. Seperti ini, kira-kira gini, lu masih muda, belum punya apa-apa. Kami ini sudah tua, kami sudah berpengalaman, kami pejabat di instansi pemerintah, banyak orang yang meminta nasihat kalian. Lu lagi masih kecil mau nasihatin gua, kira-kira seperti itu, saudaraku. Dan ini sangat menyakiti, karena saya belum dewasa waktu itu. Pulang dari sana saya stres, saya menangis-nangis di rumah. Saya berdoa kepada Tuhan sambil nangis-nangis, Tuhan tolong saya. Saya tahu orang benar tidak boleh mengutuki orang lain. Saya hanya katakan, Tuhan tolong buktikan bahwa Engkau yang mengutus aku, bahwa firman yang kusampaikan ini darimu. Ubahlah dia, Tuhan. Saya berdoa 10 tahun, saudara. Terus, Tuhan, aku percaya Kau bisa mengubahnya, mengenalmu, mengasihimu. Dan benar, setelah 10 tahun kemudian, orang ini, saudaraku, menelpon saya. Dia mengatakan dia punya masalah. Dia mengatakan dia tahu bahwa saya seorang yang berdoa. Saya tidak pernah sadar itu, saudaraku. Tapi ketika orang sudah bermasalah, dia membutuhkan Tuhan. Kalau kita rendah hati, sekalipun kita direndahkan, kita tidak marah, kita tidak mengutuki, maka Tuhan akan menggerakkan orang yang kita nasihati kembali mempercayai kita. Dan akhirnya, saudaraku, saya mendengarkan masalahnya, saya mendoakan, saya menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga ini, dan keluarga ini bertobat dan dipulihkan. Dan saya pun menerima berkat yang luar biasa, saudaraku. Saudaraku, dikatakan tadi, setiap orang yang tinggi hati adalah orang yang rendah hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Kita lihat tadi bahwa Algojo yang dikalahkan, itu yang menyombongkan diri itu, benar-benar mati dengan sangat simpel, dengan cara yang tidak terpikir oleh manusia. Tetapi orang yang mau merendahkan hatinya, diangkat Tuhan, dinaikkan oleh Tuhan, di-branding oleh Tuhan, dipopularitaskan oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Demikian, saudaraku. Silahkan saudara tonton kembali di YouTube. Jika saudara merasa terberkati, silahkan like, subscribe, dan komen. Juga share ke banyak orang. Biarlah kita sendiri dan saudara-saudara kita hidup dalam kerendahan hati, supaya hidup kita terangkat. Berkat Tuhan turun kepada orang yang rendah hati. Sampai jumpa besok pagi. Jangan lupa, no Bible, no breakfast. Saudaraku, jangan saudara mencari makanan jasmani sebelum saudara mencicipi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sarapan yang memberi kekuatan, penghiburan, dan keberhasilan. God bless you.